tergesa-gesa. Pokoknya ini kertasnya kertas daluang ya. Ketika era 1700 1800 itu kertas-kertas itu cukup mahal. Iya. Nama dari itu kitab ini alhamdulillah masih utuh ya. Iya. Nah, kitab ini dengan tulisan Jawa, Iya. dengan bahasa Jawa Kawi. Bahasa Jawa Kawi ya. Nah, ini menulis mulai era kerajaan Majapahit hingga era Demak sampai Mataram Islam Jawa. Oh, Ini iya. yang pertama tarikh data tertua ditulis 1820. Oh iya iya. Nah, ini penget. Nah, penget berarti biar diingat-ingat. Pengingat gitu ya. Pengingat artinya Sekarang. penget. Oh. Nah, ini menceritakan tentang perjalanan Mbah Dulamit juga. Gitu ya. Ya, dalam Mbah Dulamit pernah perang di Bali, pernah menghadap raja di iya, Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang berbahagia teman-teman, saya akan mendatangi salah satu warga masyarakat Kecamatan Ngetos yang beliaunya memiliki atau mempunyai kitab-kitab kuno teman-teman. Kitab-kitab ini bahkan sampai era kerajaan Majapahit ya teman-teman. Nanti kita ketemu di lokasi dan beliaunya akan memberikan penjelasan mengenai sejarah kitab-kitab kuno tersebut teman-teman. Mari kita ke lokasi. Nah, ini Mas Aris Rio Effendi, ini beliaunya ini sangat peduli dengan benda-benda kuno yang ada di wilayah Ngetos, khususnya umumnya ke Kabupaten Nganjuk teman-teman. Dan itu semua sudah pernah saya review ya teman-teman ya. Ini dengan yang ada di luar museum luar rumah atau rumah ini dibuat museum Mas Aris lah. Sekarang kita review kitab-kitab kunonya yang ada di dalam rumah yang satunya teman-teman. Menurut informasi Mas Aris punya kitab-kitab kuno era kerajaan Majapahit. Nanti beliaunya yang akan menginformasikan atau memberikan penjelasan mengenai kitab-kitab kuno tersebut. Beliaunya dari mana? Gimana Mas Aris? Ini mulai dari mana cerita ini? Oke, kita mencoba untuk memberikan edukasi ke masyarakat bahwa adanya di wilayah kita itu kan banyak sejarah baik di Nusantara. Nah, kita tadi mendapatkan data dokumen kuno arsip manuskrip ini peninggalan nenek moyang. Nah, hingga sampai sekarang masih kami jaga, kita rawat, kita manfaat untuk penelitian atau kajian sejarah di wilayah kita maupun khususnya di Kabupaten Nganjuk. Langsung maju aja. Oke. Mari teman-teman kita ngikutin Mas Aris ke rumah beliau ya. Di sini dikumpulkan berbagai macam kitab kuno era-era Majapahit sama dengan kemerdekaan teman-teman. Biar beliaunya yang menceritakan satu persatu nanti. Mulai dari mana nih Mas Aris kitabnya? Ini kan ruang saya ini ya. Oh ini ya. Ini ruangan saya. Oh iya. Semuanya hampir 99% sejarah. Oh istimewa Tentang sejarah semua, jadi nggak ada yang lain. Iya. Ini buku-buku ini mencakup khususnya wilayah Nganjuk apa global keseluruhan Mas Aris? Indonesia ya Mas Aris ya. Mulai prasejarah, klasik itu Buddha, era Islam, era penjajahan kolonial Belanda hingga sampai pra kemerdekaan. Oh itu ya, jadi sangat lengkap ini ya buku-buku yang ada di sini ya. Juga yang era prasejarah itu juga kita mendapatkan data dokumen budayanya. Itu ya Mas Aris. Juga yang kita tiap tahun itu kerjasama dengan pemerintah daerah lewat dinas perpustakaan dan arsip. Tiap tahun kita membuat buku. Gitu ya Mas Aris ya. Oh jadi tiap tahun Mas Aris ini mengorbitkan satu buah cerita atau buku tersebut ya Mas Aris ya. Satu tim kita buat satu buku tiap tahun. Oh gitu ya. Itu mulai tahun berapa Mas Aris? Mulai start pertama membuat buku-buku tersebut? Sudah 15 tahun yang lalu. Ya, sampai sekarang itu masih kita penelusuran sejarah terus. Itu ya Mas Aris ya. Terus ya. Iya. Terus kembali ke awal tema tadi kan, menurut informasi yang sempat saya terima kan Mas Aris menyimpan atau mempunyai kitab-kitab kuno bahkan itu sampai era Majapahit. Itu gimana model kitabnya Mas Aris? Jadi coba ya, ini Iya. kita buka. Memang peninggalan nenek moyang. Nah, ini kitab yang masih original. Gitu ya Mas Aris ya. Asli, ya. Oh, Kurang lebih ini
iya. dengan tulisan Jawa ya. Jawa. Kita hati-hati ya. Iya. Hati-hati. Jadi sekali buka itu nggak boleh tergesa-gesa. Pokoknya ini kertas daluang ya. Jadi kita Itu apa kertas daluang itu apa Mas Haris? ya kertas lama yang cukup mahal. Kalau dulu itu kalau nggak orang kaya nggak bisa Gitu ya. punya kertas seperti ini. Oh iya. Ini mahal. Ketika era 1700 1800 itu kertas-kertas itu cukup mahal. Iya. Nama dari itu kitab ini alhamdulillah masih utuh ya. Walaupun ada sedikit-sedikit ada yang ada kerusakan, ya wajar lah, ada hampir 300 tahun yang lalu. Iya. Nah, kitab ini dengan tulisan Jawa, dengan bahasa Jawa Kawi. Bahasa Jawa Kawi ya. Kawi. Nah, ini isinya tentang perjalanan seorang tokoh. Itu ya, menceritakan gitu ya. Yang kalau dikenal sekarang itu Damar Wulan. Itu ya Mas Haris ya. Jadi ada tokoh yang tapi di dalamnya itu 100% Damar Wulan. Itu hanya kamuflasenya aja. Ini kan sastra, itu ya? sastra. Oh iya. Sastra. Nah, ini menulis mulai era kerajaan Majapahit hingga era Demak sampai Mataram Islam awal. Oh iya. Ini pernah ada beberapa lembar halaman itu sudah pernah ditranslate. Iya. Ternyata menceritakan tentang tokoh-tokoh percintaan juga ada, tokoh-tokoh pejabat era Mataram Islam juga ada, Demak juga ada, peperangan juga disebutkan di sini. Jadi kita hati-hati sekali buka tidak boleh patah. Kalau nekuk bahasa Jawanya itu dia akan patah kertas Itu ya Mas Haris ya. Ya, akan patah, kita akan rugi. Nah, akhirnya kita harus memperbaiki dengan menggunakan kertas Jepang. Nah, kertas Jepang ini satu gulung itu kemarin dapat informasi itu harganya itu 50 sampai 75 juta. Satu gulungnya itu ya. Gulungnya. Dan itu harus inden dulu ya, pesan dulu. Alhamdulillah kita mendapatkan bantuan data dokumen arsip kita itu kemarin direstorasi oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Nganjuk. Kita berterima kasih bahwasanya kita mendapatkan beliau memang memberikan fasilitas ke kami biar data dokumen arsip ini biar utuh, jangan sampai rusak. Ini cukup berharga sejarahnya. Iya betul. Terus untuk awal mula Mas Haris mendapatkan kitab yang sangat istimewa ini, yang sangat kuno ini sumber dari mana Mas Haris awal mulanya ini? Jadi kita sebenarnya kan punya nenek moyang. Oh iya. Kakek, buyut, canggah itu kan seorang tokoh. Seorang tokoh era masa pergerakan sebelum perang Jawa. Jadi beliau datang ke sini itu setelah perang perjanjian Giyanti. Giyanti terus dia hidup di wilayah Desa Ngetos di Kadipaten Brebek pada masa itu. Nah, beliau ini seorang tokoh ulama sekaligus tokoh pemerintahan. Ya wajar ketika beliau itu mendapatkan kertas-kertas bahan tulisan ini ya wajar bahwa beliau itu seorang tokoh dan ulama maupun pejabat itu masih itu dan masih punya ikatan kekeluargaan dengan Bupati Brebek yang dikenal dengan Nosoro Kusumo pertama atau Kanjeng Jimat. Secara sisilah ada data kami, kita masuk dalam sisilah beliau. Nah, isinya ini ada beberapa, tidak hanya ini aja ya. Ini juga kita tunjukkan ya seperti ini. Ya, seperti ini satu lembar ini. Ini apa Mas Haris? Ini manuskrip ya, juga manuskrip masih asli, tapi ini mulai ada yang rusak. Kalau ketekuk aja udah patah. Itu ya Mas Haris. Ya, ini yang pertama tarikh data tertua ditulis 1820. Oh iya. Nah ini penget, penget berarti biar diingat-ingat. Pengingat gitu ya. Pengingat artinya penget. Nah gitu. ini yang menerangkan yang di atas ini beliau itu menangkap seorang perampok yang dikenal dengan Jolobong.
Oh. pada tahun 1820. Jadi dulu tuh Jolobong yang merampok Iya, wilayah. iya, iya. Jadi Jolobong sebenarnya bukan perampok sebenarnya. Dia itu seorang prajurit Penegoro. Oh, perang. gitu ya. Ya, 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 tapi ya. untuk masyarakat miskin akhirnya dibantu untuk seperti itu. Oh. Nah, ini menceritakan tentang perjalanan Mbah Dulamit juga. Itu ya. Ya, dalam Mbah Dulamit pernah perang di Bali, pernah menghadap raja di iya, Surakarta, iya, terus iya. bekerja membuat sungai-sungai di wilayah Kabupaten Brebes sampai hingga di Blitar. Ini Iya, juga di iya, belakang juga ada. Nah, ini. Ini beliaunya sendiri yang mencatat menulis ini ya, Ya, Pak ini Abdul Hamid tadi ya, Mas? Ya, ini terakhir tahun 1870-an. Ini terakhir ya, 1870. Beliau dimungkinkan beliau wafat 1880-an. Berarti cukup tua. Iya, 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 iya. Oh, mulai 1820 Ya. sampai 1870-an. Ya. Berarti sekitar 50 tahun ya. Ya, kurang lebih segitu. Oh, gitu ya, Mas Aris ya. Ini manuskrip satunya ya. Ya, ya. Ada yang manuskrip yang cukup tua-tua juga seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, Iya, iya, iya. ini juga ada. Ini juga undangan Jawa. Ini juga kalau dulu itu kan masyarakat disiplin ilmu ya, disiplin catatan. Ini mencatat tentang keilmuan keagamaan. Gitu ya. Ya, Oh, tapi iya, iya. menggunakan dengan tulisan Jawa seperti ini. Ini juga kami mencoba minta bantuan ke Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nganjuk itu untuk direstorasi. Iya, iya, iya. Biar awet seperti Iya, itu ya. iya, iya. Nah, kita juga yang ada kitab-kitab menggunakan tulisan Arab seperti ini, Arab. Oh. Nah, seperti ini juga ada. Nah, ini tentang ilmu-ilmu syariat, ada ilmu-ilmu yang untuk wejangan seperti ini, ada juga silsilah. Oh, iya, Ada yang iya, tentang hitung-hitungan perjalanan kayak pertama mongso seperti itu. Ada catatan-catatan yang khusus tentang keluarga. Kalau anak cucunya lahirnya kapan, meninggalnya kapan, itu tercatat di sini. Iya, 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 iya. Berarti digarisbawahi, disimpulkan cara Pak Saris ini memang kan leluhur-leluhurnya kan memang dari keluarga Ningrat atau keluarga apa itu tadi? Adipati apa itu? Ya, masih ada kedekatan dengan Iya. keluarga besar para adipati. Ya, ya, ya. Jadi sangat dimungkinkan dari leluhur Mas Saris sendiri kan memang tokoh pemerintahan waktu itu. Jadi ini sebagian besar ini memang dari nenek moyang yang Mas Haris. Ya. Untuk yang lain-lainnya barangkali ada dari warga atau apa Mas Haris? Biasanya gini, kalau warga itu kita itu mendatangi itu memberikan informasi. Kalau jika nanti untuk keluarga itu tidak bisa untuk menjaga atau merawat, bisa nanti koordinasi dengan kami bagaimana cara perawatan untuk menjaga keaslian. Tapi kalau masyarakat memang nggak mampu daripada rusak dimakan usia, harapan kami bisa dihibahkan ke kami untuk menjaga data dokumen itu. Ketika nanti anak cucunya itu ingin melihat, itu benda itu masih ada, bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa untuk belajar sejarah, belajar pendidikan keilmuan seperti itu. Itu harapan kami seperti itu masyarakat. Oh, sini sangat spesial banget Mas Haris. Ini benda ini yang dinamakan dengan benda tak ternilai harganya. Masalahnya kan bagian dari perjalanan kehidupan nenek moyang kita dan akhirnya bisa menjadi negara NKRI sekarang ini ya kan gitu Mas Haris ya. Seperti yang ini. Iya. Ini kan cuma kita nggak boleh mengeluarkan dulu ya. Iya. Ini data-data Belanda ya. Itu ya Mas Haris. Belanda yang isinya tentang arsip-arsip Belanda ketika 1800 akhir sampai 1914 sampai 50-an. Ini data-data masih bahasa Belanda ya. Tentang perjalanan dari pemerintahan pada masa lalu sampai pergerakan Jepang masuk Indonesia sampai agresivitas 1 dan 2. Itu ya, Dan perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Nganjuk itu data kami di sini insya Allah hampir semua
semuanya ada. Betul ya. Masyarakat itu bisa memiliki. Oh gitu ya Mas Haris ya. Iya. Bisa didaftarkan di Oh, pemerintah iya. biar terselamatkan, bisa mendapatkan piagam penghargaan atau sertifikasi Gitu ya, Mas Haris. bahwa itu dicek kebenaran keaslian, dan alhamdulillah dokumen-dokumen ini pernah dibaca, dicek sama kemarin tim pendataan dari Dapabut ya, Iya. di kabupaten juga kemarin dapat bantuan informasi, kemarin juga didata sama tim dari BPK. Nah, BPK Mojokerto, BPK Mojo 11 itu ini betul benar, berarti Betul, ya. bukan abal-abal. Iya. Yang jelas bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Untuk kedepannya kira-kira apa keinginan dan harapan Mas Haris selaku Pustakawan. ya itu kedepannya gimana Mas Haris untuk benda-benda koleksi Mas Haris ini? Harapan kami itu masyarakat khalayak luas, mulai dari anak pelajar, mahasiswa, atau mungkin masyarakat umum, atau sejarawan, atau budayawan, atau yang berkaitan dengan bidang sejarah. Itu kami mohon bisa mungkin kerjasama dengan baik dengan kami, agar kami itu kegiatan kami untuk menjaga dan merawat peninggalan nenek moyang itu dan bisa dilestarikan dan dimanfaatkan. Manfaatnya apa? Ini bisa dibaca, bisa untuk penelitian dan kajian tentang sejarah-sejarah kuno yang ada di Kabupaten Nganjuk. Ya, dan kami bisa insya Allah membantu teman-teman untuk membuat skripsi atau makalah atau penelitian. Kami siap untuk membantu. Dan itu gratis, tidak bayar. Nah, jadi kami berikan fasilitas seperti ini, dan itu harapan kami masyarakat itu bisa memanfaatkan seperti itu. Gitu ya. Ya, apalagi pemerintah daerah bisa mendukung kami biar kami lebih besar, lebih banyak yang memanfaatkan, dan banyak yang bisa diuri-uri, atau mungkin untuk kedepannya itu data-data seperti ini manfaat oleh masyarakat ini. Oke ya, terima kasih atas informasi penjelasan dari Mas Haris. Mudah-mudahan keinginan yang mulia yang luhur dari Mas Haris ini bisa terrealisasi ya teman-teman ya. Dan kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur suwun Mas Haris. Sami-sami.